Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwadi'u lima uskila hatta fama innaka ta'lamu wa la ta'lamu anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wasallama bil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna ma'adil dzikra. Qala Allah aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan, pada malam hari ini, di malam istiqomah kita duduk bersama untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling baik adalah seperti apa kita mengingatkan saudara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan Fakir bacakan surat Al-A'la ayat 7 sampai ayat 9, juga Az-Zariyat ayat 55. Di sini Allah menyampaikan kepada kita bahwa peringatan itu penting bagi hamba Allah. Peringatan itu penting bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir mengulang bacanya. Perhatikan supaya kita semua mendapatkan rahmat. A'udzu minasyaitonir rajim. Indama syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah mengendaki, sungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan melapangkan bagimu jalan kemudahan dalam segala urusan. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Maka sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Maka sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Ya, Zaid 55 disampaikan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ada beberapa
kemuliaan yang didapatkan oleh hamba Allah, orang-orang beriman, jika dia selalu memberikan peringatan kepada orang lain, selalu memberikan pemahaman kepada orang lain tentang kebaikan, selalu mengajak. Ada yang mengatakan seperti ini, saya tidak bisa mengajak karena saya sendiri belum pernah bisa baik. Saya belum pernah baik, saya takut mengajak. Nanti kalau saya mengajak, maka saya akan berdosa karena saya tidak melaksanakannya. Ya. Tapi sebenarnya jika kita mengajak, kita punya harapan yang dekat kepada Allah, maka ajaklah orang ke arah kebaikan dan perbaiki diri kita pelan-pelan. Ya. Ajak orang menuju kebaikan dan perbaiki kita pelan-pelan diri kita. Karena mengajak orang ke arah kebaikan itu Allah akan turunkan rahmat. Nah, di Al-Isra ayat 9 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan beri kabar gembira pada orang yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Kabar gembira karena Allah turunkan rahmat kepada mereka, Allah berikan pahala yang besar kepada mereka. Ini orang yang mengajak. Ya, belajarlah mengajak. Ya, minimal ayo kita ke majelis, minimal ayo kita sholat berjamaah di masjid, atau ayo kita baca Al-Quran. Mengajak, minimal mengajak. Walaupun kita belum sempurna melakukannya, Allah akan berikan kabar gembira kepada kita. Apa? Rahmat Allah. Itu pahala yang besar. Kemudian di surat 29 juga disampaikan, A'udzubillahi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad SAW, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi orang yang menyampaikan firman Allah yang ada di Al-Quran, orang yang mengajak ke arah kebaikan, dia akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Ya, dia akan mendapat keberkahan, ya, dia akan mendapatkan pelajaran, sehingga apa? Dia akan selalu di jalan yang benar dan lurus. Ayat 30, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Nah, orang-orang yang gemar menyampaikan kebaikan dan mengajak orang menuju kebaikan, maka Allah akan memberikan rahmat kepada keturunan mereka. Allah akan memberikan mereka keturunan yang baik, ya, keturunan yang beriman kepada Allah, sebaik-baik keturunan bagi mereka. Ya. Kemudian Allah berfirman surat An-An'am ayat 155, sini Allah menyampaikan, A'udzubillahi wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutlah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Jadi di samping diberikan Allah keberkahan, dia akan dirahmati Allah dalam kehidupannya, diberikan solusi dalam segala permasalahannya. Ya, orang yang suka mengajak kebaikan dan dia melaksanakan perintah Allah, ya, walaupun belum sempurna, Allah akan berkahi dia, Allah akan memberikan rahmat kepada dia, Allah akan memberikan keturunan yang sebaik-baik keturunan, ya. Allah akan memberikan jalan kepada dia, meniti jalannya supaya tidak tersesat. Ya, ini perlu dipahami yang dimuliakan Allah. Karena begitu kita lurus di jalan Allah, maka permasalahan kita semua akan Allah selesaikan. Kemudian di An-Nur ayat 55 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Ya, di samping diberikan rahmat, diberikan keberkahan, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, akan diberikan kekuatan. Ya, cara berpijak di muka buminya Allah, cara mengendalikan bumi.
ya, mengendalikan orang-orang beriman, minimal mengendalikan keluarganya, bisa menyelesaikan urusan rumah tangganya, ya, bisa menyelesaikan permasalahan yang selalu mendera dia, karena dalam kehidupan ini pasti ada masalah, mengokohkan kedudukannya di muka bumi, ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dia ridhoi, dan dia sungguh akan mengubah keadaan mereka saat berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, ya. Diberikan kemudahan untuk mengendalikan rumah tangganya, keluarganya, diberikan kemudahan untuk apa? Menyelesaikan masalahnya, diberikan solusi. Nah, orang yang suka mengajak kebajikan, suka mengingatkan orang lain untuk ke arah kebaikan, dan selalu ingat dirinya untuk selalu di jalan kebenaran, maka dia akan diberikan Allah solusi dalam segala urusannya. Segala permasalahannya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun, ya. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian di Al-Hajj ayat 40 dan 41 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena berkata Tuhan kami adalah Allah. Walaula da'fullahin nasa ba'dahum ba'din lahuddi mad sawami'u wa biya'u wa salatu wa masajidu yudhkaru fiha ismuhullah katsira wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Itu orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menyampaikan sesuatu yang hak, mengajak orang lain menuju pada kebenaran. Ya, dan dia sendiri menjauhi perbuatan keji. Dia sendiri menjaga perilaku-perilaku yang tidak baik. Ayat 41, Allazina immakkannahum fil ardi aqmu sholata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Jadi orang-orang, ya, yang gemar menyampaikan sesuatu yang baik, gemar mengajak kepada jalan kebenaran, maka Allah akan mantapkan kehidupannya di bumi, ya, kemudian memberikan jalan keluar pada segala permasalahannya, ya, kemudian menjaga supaya tidak melakukan hal yang mungkar, ya. Nah, maka semua permasalahan yang dihadapi akan Allah mudahkan sehingga punya pemikiran bahwa semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Insyirah Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad, wa wada'na anka wizrak, juga telah meringankan beban tugasmu, tugas darimu, ada tugas kenabian Rasulullah, dengan diberikan hidayahnya orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang menyampaikan hal yang baik, maka Allah akan
cabut permasalahannya, Allah akan cabut problematikanya, Allah akan ganti dengan kemudahan demi kemudahan. Alladzi anqadha dhahrak, yang beratkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, yang meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, terus bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Jadi permasalahan kita terkadang ini ya, terkadang kita melakukan sesuatu, belum selesai pekerjaan kita yang satu, kita sudah mengerjakan pekerjaan yang lain dengan harapan bisa meraih keduanya. Kadang-kadang itu jadi kegagalan di antara salah satu atau bahkan keduanya gagal. Ada satu permasalahan, satu pokok permasalahan. Contoh, orang yang punya hutang yang banyak. Ini contoh saja. Orang yang punya hutang yang banyak, dia cenderung saat dia mempunyai uang atau mempunyai simpanan, dia mempergunakan untuk sesuatu yang tidak penting terlebih dahulu, tanpa dia sadari. Ya, sesuatu yang tidak penting terlebih dahulu. Ada yang lebih penting adalah tidak dia belikan atau tidak dia gunakan, tapi dia akan menggunakan apa yang ada pada dia, keuangan dia atau sumber daya dia untuk kepentingan yang belum tentu penting untuk dia. Nah, di saat sudah dihamburkan seperti itu, kemudian ada sesuatu yang penting yang datang kepadanya, dia tidak mampu menyelesaikannya. Ya, ini banyak seperti itu. Ya, sehingga apa? Dia harus menghutang, ya, sehingga untuk memberikan untuk mencukupi kebutuhan yang tadi itu. Pada sebenarnya setelah itu akan terjadi kesulitan lagi yang baru. Ya. Jadi banyak hal seperti itu. Tidak melaksanakan sesuatu yang diperlukan lebih dahulu, penting dahulu, tapi melakukan sesuatu yang hal-hal yang tidak manfaat bagi dirinya. Sehingga apa? Timbullah hutang dan permasalahan baru. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Ya, jika kita belum bisa meraih sesuatu, ya, yang menurut kita itu penting, itu baik, maka kita mohon kepada Allah kemudahan untuk bisa kita meraihnya. Ya, harapan itu mohon kemudahan kepada Allah supaya diberikan Allah jalan keluar untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut. Selama yang kita harapkan itu tidak melanggar syariat daripada agama Allah. Ya, nah, terkadang kita memang seperti itu, mendahulukan sesuatu yang tidak perlu. Sehingga saat datang hadir sesuatu yang diperlukan, ya, kita harus meminjam kepada orang lain. Ya, kita harus malu karena kita mendahului sesuatu yang tidak penting. Baik, aku dimuliakan Allah, malam hari ini adalah malam Jumat. Ya, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan berzikir kepada Allah akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan demi kemudahan. Ya, akan diberikan Allah Subhanahu wa taala harapan terbaik bagi kita. La ilaha illallah. Illallah. Oh yang aku dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan apapun dan melakukan suatu tindakan, pikirkan terlebih dahulu. Ya, karena terkadang tindakan kita itu menimbulkan permasalahan, bahkan ya sampai pada satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan sign, ya, gambaran di Al-Qur'an di Al-Anbiya ayat 37. Allah Subhanahu khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kita diberikan Allah petunjuk bagi kita terbiasa tergesa-gesa. Maka bersabarlah, ya, jangan sampai nanti gara-gara tergesa-gesa kita bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya, saurikum ayati fala tasta'jilun. Ya,
Sana Allah, kelak aku akan memperlihatkan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Artinya contoh tadi hutang, contoh yang tadi itu ya. Kadang kita memilih sesuatu, membelanjakan apa yang kita punya, uang kita, harta kita ke tempat yang salah atau tidak penting, sehingga saat hadir sesuatu yang penting harus kita lakukan, kita tidak punya, sehingga kita harus pinjam pada orang lain atau pinjam dengan sesuatu yang riba dengan bunga yang tinggi yang melanggar perintah Allah. Itu yang akan dimuliakan Allah. Jadi berhati-hatilah, ajaklah orang untuk berbuat kebajikan, maka Allah akan tata kehidupan kita. Allah akan kokohkan kita dengan rahmat. Allah akan berikan pada kita jalan keluar setiap masalah kita. Allah akan berikan rahmat yang bagus pada kita. Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Allah juga akan berikan pada kita kedudukan, ya, memimpin orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirahmati Allah dan diberkahi dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, rahmati kehidupan kami ya Allah. Kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami, petunjuk yang baik ya Allah, yang membuat kami tetap di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan syaitan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bisikan mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.